dia menyampaikan dirinya bahwa dia ahli thariqah dan lain sebagainya. Karena beliau mursyid, saya tes langsung benar dalilnya. Oke, baik. Seolah-olah dia orang yang dekat dengan Allah, seolah-olah orang yang ahli dan alim di bidang agama. Padahal ketika kita tes ternyata bacaan Al-Qur'annya sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yanqalib ala aqibaihi. Dia seolah-olah dia bermubahalah dengan doanya berbahasa Arab, ternyata bahasa Arabnya salah-salah. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allah perhatikan, ini katanya Gus dari Kudus. Saya Muhammad Maulana Ishaq Al-Qudusi. Jangan malu-maluin ulama-ulama Kudus, jangan malu-maluin Sunan Kudus. Bahwa ba'alwi itu munqati'un wa maudhu. Tidak tersambung garis lurus patrinal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa. Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Pendidikan kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sifatnya penting untuk kita jadikan satu pegangan dan prinsip dan juga pijakan, supaya kita tidak tersesat dan tidak terpesona dengan penampilan jubah, surban, dan imamah atau apapun namanya, lalu menganggap itu orang ahli agama. Salah satu contoh bagaimana kita paparkan dari awal sampai akhir. Sekarang ulama diadu domba, kemudian umat diadu domba, antara habaib dan kiai diadu domba, semuanya. Dan ini adalah orang-orang yang mereka bagaimana menampilkan diri seolah-olah mereka ahli ilmu. Tapi sering kita sampaikan ketika mereka yang membela kiai-kiai katanya, padahal ini mengadu domba. Mereka menampilkan dirinya seolah-olah mereka ahli agama dengan surbannya, dia berkata dia mursyid kayak. Dia menyampaikan dirinya bahwa dia ahli thariqah dan lain sebagainya, seolah-olah dia orang yang dekat dengan Allah, seolah-olah orang yang ahli dan alim di bidang agama. Padahal ketika kita tes ternyata bacaan Al-Qur'annya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bagaimana makharijil hurufnya, bagaimana dia membacanya dengan lahjahnya, bagaimana dengan adabnya membaca Al-Qur'an yang tidak utuh dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu gambaran. Belum lagi ketika dia ditanya untuk bagaimana dia baca kitabnya. Karena pertama kali yang harus kita pegang, wahai kaum muslimin dimanapun Anda berada, Anda harus betul-betul pegang prinsip ini. Agama ini adalah wasilah. Agama ini adalah isnad. Agama ini adalah rantai dari orang berilmu dari Rasulullah kepada sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seterusnya. Dan itu tercatat di dalam kitab-kitab yang sudah kita tadwinkan di mana-mana, di pesantren dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin orang mengatakan dia katakan ahli agama, ngerti fikih, tapi dia nggak bisa baca kitab? Salah satu contoh ketika diajak berdoa misalkan seperti contoh video ini. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin. 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 Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham, itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Allahumma ja'al qudratika. Qudratika dari mana? Bagaimana dia menempatkan maf'ul yang harusnya nasab menjadi khafad? Ini kan nggak ngerti jurmiyah, dia nggak ngerti belajar agama. Dia tidak mengerti ilmu nahwu, dia tidak mengerti tasrif. Lalu mengatakan bahwasanya ahli agama, dia ahli thariqah, dia guru, dia mursyid dan lain sebagainya. Kan sesat pada akhirnya gitu loh. Dia nggak ngerti pojok-pojoknya, misalkan Imriti, wa ja'al li nasbil khamsatil asma alif wansib bi kasrin jam'a ta'nisin 'urif. Bagaimana isim maf'ul itu dinasabkan dan tidak ada tanda nasabnya yang menggunakan jar kecuali misalkan isim jamak ta'nis atau jamak muannas salim. Ini Anda perlu perhatikan betul. Jadi sekali lagi kita sampaikan, saya tidak berbicara bahwa ini benci habaib, tidak. Dia seolah-olah dia bermubahalah dengan doanya berbahasa Arab, ternyata bahasa Arabnya salah-salah gitu. Ini ngaco. Maka saya ingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, supaya kita paham bahwasanya orang berilmu itu harus bisa ngerti tentang kitab. Bukan menurut saya. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu al-Mubarak, al-isnad minad din. Sanad, rantai itu dari agama, ada catatannya. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Ketika tidak ada dia pegang rantainya, dia akan ngomong hatinya gitu.
Dia amburadul omongannya. Dan ini ketika diikuti akan menjadi sesat dan menyesatkan gitu. Harus paham terhadap kitabnya. Prinsip dasar yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwasanya man lam ya'rifil kitab lam ya'rifis sunnah. Siapa yang tidak bisa baca kitab, dia tidak akan bisa ngerti tentang sunnah. Wa man lam ya'rifis sunnah lam ya'rifil fiqh. Ketika dia tidak ngerti sunnah, tidak ngerti literatur agama, dia tidak ngerti soal agama. Dia tidak paham tentang agama. Lalu bagaimana mungkin dia menjaga agamanya ketika dia tidak paham tentang agamanya? Yang mau dijaga apanya gitu? Apa bermodalkan jubahnya, serbannya yang begitu besar, lalu dia mengangkat diri sebagai mursyid? Tolong perhatikan, ini katanya Gus dari Kudus. Jangan malu-maluin ulama-ulama Kudus, jangan malu-maluin Sunan Kudus, yang mana mereka semuanya ahli di dalam ilmu agama dan bisa baca kitab, tidak seperti Anda gitu. Jangan memprovokasi, jangan menghasut, jangan menipu umat dengan jubahnya Anda seolah-olah ahli agama. Kemudian mencaci, kemudian menghujat, kemudian melaknat habaib-habaib yang memang betul-betul dzurriyyah dari Rasulullah SAW, yang ingin Anda adu domba gitu loh. Jadi tolong jangan pertontonkan kebodohan di publik. Ketika ingin Anda menyerang, maka perbaiki ilmu Anda ngaji dulu. Anda ngaji tasrif, Anda ngaji nahu, Anda ngaji kitab yang akan Anda sampaikan. Kalau misalkan lihat video Anda mantap sekali, ya Allah, Allahumma jalla qadratika dan sebagainya, masya Allah, masya Allah. Orang awam akan terkecoh dengan Anda, dengan penampilan Anda. Tapi sebenarnya hakikatnya Anda tidak berilmu dan Anda tidak paham terhadap agama, Anda tidak ngerti literatur agama. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, ar-ruwaibidah, ar-rajulu tafih, yatakallamu fi amril ama. Di akhir zaman ini akan datang orang-orang seperti Anda, yaitu orang tidak paham, tapi dia berani berbicara tentang, ya Allah, saya mau bakhala dengan bahasa Arab, bahasa Arabnya kacau. Perhatikan, umat Islam, jangan terkecoh, hati-hati, jaga iman Anda, jaga agama Anda, jaga keilmuan Anda, jangan sampai terkecoh dengan orang-orang semacam ini. Saya tutup dengan perkataan Imam Al-Auza'i bahwasanya al-ilmu maja'an ashabi Muhammad SAW. Ilmu itu datangnya dari sahabat baginda Rasulullah SAW. Wa man lam yaji'anhum falaysa bi'ilmin. Dan ketika itu tidak datang dari Rasulullah SAW, dari sahabatnya, itu bukan ilmu. Perhatikan baik-baik, ini pijakan dan ini untuk kunci keselamatan Anda dalam beragama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya akan tinggal diam. Sepertinya ini sudah sampai titik puncaknya. Oke, monggo silakan. Ini harus mubahalah ya, karena ini sudah waktunya ini. Sepertinya Gus Fakih itu ya memang meminta saya untuk bermubahalah, maka ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa demi rakyat Indonesia. Monggo Panglima Mijil. Nah ini bisa disaksikan, ini Al-Quran benaran, 30 juz lengkap ya. Ini saya bermubahalah sekaligus menantang mubahalah bagi yang masih ngeyel untuk membela Ba'alwi. Saya juga menentang mubahalah, monggo. Dan ini saya mubahalah seperti yang dulu sumpah dan ditanamkan. Yang melecehkan mubahalah ini bahkan akan terkena akibatnya. Ingat. Oke. Seperti itu. Nah ini surat Fatihah. Jadi saya di sumpah Gus Fakih pada malam ini dengan Al-Quran betulan. Ini saya lakukan karena saya masih melihat banyaknya kiai atau ulama atau tuan guru dimanapun yang masih jadi muhibin. Walaupun seluruh nakib di dunia nggak ada yang mengakui Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi. Monggo Mas. Silakan. Panglima Mijil ini Panglima Laskar Sabilillah dari Banyumas Raya. Monggo silakan. Silakan. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fi sabilillah, wa ala millati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu 'ala Allah, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waradallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kafallahu almu'minina alqital wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan, Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli ya. Dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak menetap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat. Seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishak Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudhu', tidak tersambung garis lurus patrinal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa, ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang
paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar, ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah, seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya. Wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribumi, Habib Rizik bin Syihab, Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Husein Ba'agil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu, hakimilah mereka dengan penghakimanmu. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin. 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 Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham, itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Seperti itu. Itu khusus. Yang umum, Ketua Robitul Alawiyah juga. Ya semua Habib. Kalau mereka tidak meletakkan klaim sebagai duriat Rasulullah Muhammad garis lurus, saya doakan kena mubalah kali ini. Karena itu doa puncak kemarahan saya seperti itu. Tentu saja pasti banyak yang membuli bahwa setiap hal yang bersifat halu, metafisik atau tidak terkonfirmasi secara ilmiah mesti akan banyak orang mencibir. Tapi ya sudah, itu bagian proses, karena dalam agama kita hal yang gaib wajib diimani, ya kan? Innalladzina amanu, ya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, semacam itu. Karena beliau mursyid, saya tes langsung benar dalilnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap pemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya.